Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada halaman 69. Sittatu khisalin naha anha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. 6 perangai yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Mughirah ibni Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian uquqal ummahat, durhaka kepada orang tua. Wa wa'dal banat, wa'd itu membunuh hidup-hidup, mengubur. Wa wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini kebiasaannya masyarakat jahiliyah. Wa mana'a wahati, dalam sebagian riwayat wa man'an wahat. Mana'a wahat kemarin sudah kita lewati. Apa maknanya? Wa man'an wahad sudah kita lewati dari keterangan Syekh Shalih Fauzan pada hadis yang sebelumnya. Mana'a ini melarang dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan had itu maknanya dia mengerjakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala membenci bagi kalian qila wa qal. Qila wa qal, ya menukil berita, naqlul akhbar biduni tasabbutin, dengan tanpa tasabbut sama sekali, katanya. Wa kasratas su'al, kemudian yang disebutkan dalam hadis ini kasrah as-su'al, banyak bertanya, atau meliputi juga banyak meminta. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan, ya, difaham ya maknanya tadi. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian uququl ummahat, durhaka kepada ibu, maknanya durhaka kepada orang tua. Wa wa'dal banat, mengubur anak perempuan, maknanya membunuh anak perempuan, masuk di sini. Wa mana'a wahat, melarang, ya. Di antaranya kemarin disebutkan melarang dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, meliputi apa, seperti tidak mau mengeluarkan zakat, itu masuk padanya. Wahad itu, had itu diambil dari had, sini. Maknanya apa? Mencari segala sesuatu yang penting dia dapat dari perkara-perkara yang haram, ya. Wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Allah Subhanahu wa taala membenci bagi kalian qila wa qal, atau bisa dimaknakan gosip, ya, nukil berita tanpa tasabbut, banyak bertanya, banyak meminta, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Qala
Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dzikra fi hadzal hadits sittata asya annaha muharramatun makruhatun. Rasulullah SAW menyebutkan pada hadis ini 6 perkara yang hukumnya diharamkan lagi dibenci. Al-ula uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Disebutkan ibu di sini bukan maknanya boleh durhaka kepada bapak. Namun disebutkan ibu dikarenakan biasanya yang paling sering itu ibu yang didurhakai. Karena kelemahan wanita. Karena bapak tidak berani anak bangkang sama bapak. Seringnya ibu. Al-muradu bihi maksiatul ummahat. Yang dimaksudkan dengan hadis ini memaksiati ibu. Ummahat jamak dari ummahatun. Li'annal walidain aqrabul aqarib. Dikarenakan kedua orang tua adalah kerabat yang paling dekat. Fasilatuhum akad as-silati. Sehingga menyambung hubungan dengan mereka adalah hubungan yang sangat ditekankan. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurbah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurbah. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bidzil qurbah, dan juga terhadap kerabat. Itu ada yang dibuang mahdzuf ya. Wallahu alam, mungkin takdirnya wa ahsinu bil walidain ihsanan wa bidzil qurbah. Fayabda'ul insanu bil walidain bil ihsan ilaihima bil infaqi alaihima. Seseorang insan memulai berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara berbuat baik kepada mereka berdua dan menafkahi mereka berdua. Warahma bihima, menyayangi mereka berdua. Wal atfi alaihima, berlemah lembut terhadap mereka berdua. Wal kalamu tayyib, wal kalami tayyib, dengan ucapan yang baik. Wa adamul issa'a ilaihima, serta tidak membuat keburukan terhadap keduanya. Lianna haqqal walidain ya'ti ba'da haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hak kedua orang tua datang setelah haknya Allah azza wa jalla. Wa uququl walidain min a'zam kaba'iriz dzunub. Dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Wa dzakarul bizzat lianna haqqahuma a'zam. Dan Rasul menyebutkan penyebutan ibu secara zat, didahulukan ibu ya. Durhaka itu kepada ibu, kenapa? Dikarenakan hak ibu itu sangatlah agung, sangatlah besar. Wa illa fal walid aidan lahu haqqun. Walaupun pada hakikatnya sang bapak juga punya hak. Qala ta'ala wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Walakin zikrul huna wahdaha li'akadiyati haqqiha, atau li'akidiyati haqqiha, atau afan akad ya, akadiyati haqqiha. Akan tetapi disebutkan atau penyebutan ibu di sini sendirian, uququl ummahat, untuk menekankan apa? Penekanan besarnya hak keduanya atau haknya ibu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lama su'ila min man abarru qala ummuk. Rasul tatkala ditanya man abar, siapa orang yang aku berbuat baik padanya, Rasul menyatakan kepada ibumu. Qala tsumma man, ketika dia bertanya lagi kepada siapa lagi ya Rasulullah, qala ummuk, Rasul mengatakan kepada ibumu. Qala tsumma man, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah, qala ummuk, kepada ibumu. Qala tsumma man, dia mengatakan kepada siapa lagi? Qala abak, Rasul mengatakan kepada bapakmu. Lihat Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Berulang-ulang kali beliau menyatakan
Sampai 3 kali beliau mengatakan ummak, 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 kemudian terakhir abak, bapakmu. Fafil marrati rabi'ah qala abaka. Pada kali yang keempat barulah Rasul mengatakan abaka, li'annal ummah qasat minat ta'abi wal masyaqqati aktsar minal walid. Dikarenakan sang ibu ya betul-betul merasakan keletihan dan kesusahan lebih banyak dibandingkan sang bapak. Qasat al-hamal wa ma fihi min masyaqqatin wa ta'arrudi lil amrad. Ya. Sang ibu tadi betul-betul merasakan beratnya hamil dan segala macam bentuk rasa berat serta rentan tertimpa penyakit. Wa qasat al-wiladah, dan juga betul-betul sang ibu tadi merasakan bagaimana susahnya melahirkan. Wa ma fiha minal khatar, dan segala macam pada melahirkan tadi terdapat rasa bahaya. Berat ya. Antum belum nyoba antum kalau ngelihat nanti kalau antum udah nikah ngelihat bagaimana istri antum melahirkan. Itu lebih sakit dibandingkan bersunat. Ya. Benar. Udah sunat sakit. Sudah, sakit enggak dulu? Sakit. Ah, itu belum sakit. Antum wanita melahirkan itu sakit sekali antum. Wa qasat ar-radha wa tarbiyah wa ma fiha min masyaqqa wa ta'ab. Dan juga sang ibu tadi betul-betul mengemban beratnya menyusui, mendidik dan segala macam yang harus dia hadapi padanya berupa masyaqqa wa ta'ab. Fahiya qasat aktsar minal ab, yang namanya ibu tadi betul-betul merasakan beban lebih banyak dibandingkan sang bapak. Walidha likakana haqquha a'zam, oleh sebab itu haknya ibu lebih besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Sungguh kami wasiatkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia di atas kelemahan, ya, kelemahan di atas kelemahan, serta menyafihi dia, menyusui dia selama 2 tahun. Orang hamil itu disebutkan dalam Al-Quran wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Antum bisa bayangkan, wanita itu fisiknya memang lemah, hamil, muntah-muntah, bawa bayi pula. Qala jalla wa ala jalla jalaluhu wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya tadi menghamil atau mengandung dia tadi dalam keadaan susah, dan melahirkan dia juga dalam keadaan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hamil dan menyusui tadi sebanyak berapa? 30 bulan. Ada faedah ya ikhwan, ana baca di kitabnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Judulnya Al-Inaya bil Fiqhi wa Tafsir wal Hadith. Kutip tipis. Beliau menyebutkan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan faedah dari Ali bin Abi Thalib, bahwasannya bayi itu bisa hidup dalam waktu hamilan 6 bulan dalam perut gitu. Hamilan 6 bulan, genap 6 bulan dalam perut. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, tadi ayat disebutkan wa fisaluhu fi amain. Ya enggak? 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. 30 bulan dikurang 24 berapa? 6 bulan.
pada bayi umur sempurna 6 bulan, kalau seandainya dia lahir, insya Allah masih bisa hidup. Istinbatnya Ali bin Abi Thalib. Memang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tapi Allah alam ya, ini istinbatnya beliau, Ali bin Abi Thalib. Beliau berdalil dengan ayat ini tadi, 30 syahron, itu hamil plus menyusui, gitulah. Itu istinbatnya Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam ayat menyusui 2 tahun, berarti 24 bulan, 30 dikurang 24 tadi. Fal seorang ibu, tuqasi aktsar minal ab. Ya. Seorang ibu mengemban rasa susah tadi lebih banyak dibandingkan bapak. Fahaqquha a'zam. Haknya ibu itu lebih besar. Wasilatuha alzam wa akad. Maka menyambung hubungan dengan ibu, silaturahim dengan ibu itu sangat diharuskan dan sangat ditekankan. Wal ab aidan lahu haqqun. Bapak juga sama, dia punya hak. Li'annahu qasa minat ta'abi fi tahsilir rizqi lil walad. Dikarenakan bapak juga sudah mengemban kesusahan, ya, menanggung beban di dalam mendapatkan rezeki, mencari rezeki untuk sang anak. Wasa'i alaihi, dan berusaha untuk sang anak tadi. Wal walad qasirun wa dha'if. Sedangkan anak qasir, wa dha'if, orang yang banyak kekurangan dan juga kelemahan. Wal walid yat'abu wa yusafir wa yata'arrad lil akhtar. Yang namanya seorang bapak itu letih, capek, butuh safar. Antum bisa bayangkan Zaki, bapak antum dulu keliling ngampas panas-panas, susah, capek antum kalau mau taunya. Cobalah antum keliling. Beratnya orang tua tuh nyari duit. Wa yata'arrad lil akhtar. Dan terkadang ya orang tua itu harus menghadapi mara bahaya. Ia tulubur rizq liwaladihi wa yunfiq alaihi. Dia harus mencari rezeki untuk anaknya dan menafkahi anaknya. Falahu haqqun, sehingga sang bapak juga punya hak. Wal walid aidan yashfaq ala waladihi wa yuhibbuhu hubban syadidan wa ya'tifu alaihi falahu haqqun aidan. Sang bapak, sang ayah juga, dia sayang terhadap anaknya, mencintai anaknya dengan kecintaan yang sangat, ya. Wa ya'tifu alaihi, dan juga lembut, kasih sayang terhadap anaknya tadi. Falahu haqqun aidan, sehingga sang bapak juga punya hak. Walakinnal aktsar, akan tetapi ibu itu lebih banyak. Makanya disebutkan uququl ummahat. Falidzalika khassaha bidzikri fi hadzal hadis. Oleh sebab inilah Rasul menyebutkan ibu secara khusus pada hadis ini. Kenapa disebutkan ibu ummahat? Dikarenakan hakul aktsar wa a'zam min hakil walid. Difahami? Haramallahu uquqaha bi ayyi naw'in minal uquq. Allah Azza wa Jalla mengharamkan durhaka kepada ibu dengan jenis apa saja dari jenis-jenis kedurhakaan. Sawa'an biqat'in nafaqah anha, baik dengan cara memutus nafkah, tidak lagi mau ngasih kiriman sama maknya sama ibunya di kampung. Au uququha bil kalamil qasi, atau durhakanya tadi dengan ucapan-ucapan perkataan yang kaku, yang keras. Perkataan yang qaswah, al-aqwal al-qaswah, keras, kaku, itu juga termasuk durhaka kepada orang tua, bentak orang tua. Au uququha bi adami ijabatiha idza talabat minhu hajatan. Atau durhaka kepada ibu tadi dengan cara apa? Tidak menyambut
panggilan dia, seruan dia apabila ibu tadi memiliki kebutuhan terhadap dirinya. Nah, baliklah. Balik antum. Ya, makanya kalau anak pribadi ada telepon, antum lagi belajar, ada telepon dari mak, angkat. Itu wajib. Angkat, tidak masalah, bagi anak tidak masalah. Ustaz, balik Ustaz. Apa? Suruh bapak balik, silakan. Tidak masalah. Tapi kalau seandainya orang tua tidak terlalu butuh sama antum, ya, antumnya meninggalkan thalabul ilmi, nah, insya Allah nanti perlu nampaknya dikaji kitab birrul walid, thalabul ilmi wa birrul walidain, ya, supaya antum tahu. Kadang ada alasan mau bantu mak, bantu bapak, ya. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatkala kedua orang tuamu imma itu in sama ma ya, wa imma itu in sama ma, jadi didromkan dia kan, imma sebenarnya in sama ma. Jika orang tuamu tadi sudah mencapai, salah satu atau keduanya sudah mencapai masa tua renta di sisimu, fala taqul lahuma uff, jangan engkau ucapkan uff. Uff itu ucapan enggan, hardikan, tapi yang paling halus. Kalau biasa diartikan di Indonesia, gitu ya. Wala tanharhuma, jangan juga membentaknya. Wa qul lahuma qaulan kariman, ucapkan kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang kariman, santun. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, ya, hendaklah rendahkan dirimu dengan penuh ketundukan. Janaha itu ungkapan, ya, sayap sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan ini dirimu. Ya, setiap jiwa tuh merasa hebat. Nah, itu disuruh merendahkan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran. Katakan, ya Allah, berikan rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Wa yaqul jalla wa ala hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan. Ya. Dari sini jelas sekali yang namanya orang tua, ibu punya hak bagi kita semua yang harus kita tunaikan. Itu kewajiban kita para thalabatul ilm untuk berbakti kepada orang tua. Ya, wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi.